kita ingat bahwa ini untuk dakwah. Maka nanti ini sebagai betul-betul pendukung, ya, betul-betul pendukung dakwah, baik mulai dari sarana maupun nanti strategi ada di sini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mata Dunia MTA Jakarta. Kita kembali lagi ke serial tokoh, di mana kami mewawancarai beberapa tokoh di MTA yang berkontribusi ataupun mempunyai andil di dalam suatu dakwah seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini spesial untuk setelah beberapa waktu tidak ada podcast atau wawancara seperti itu. Alhamdulillah hari ini kami dapat mengundang dua tokoh di MTA Perwakilan Yogyakarta. Yang pertama adalah Ustadz Emut Khairi yang selaku ketua ketua MTA Perwakilan Yogyakarta seperti itu. Kemudian juga Ustadz Hasan sebagai sekretaris perwakilan MTA cabang Depok seperti itu. Nah, kenapa kami mengundang beliau-beliau ini? Jadi yang pertama adalah karena alhamdulillah kabar baik bahwa di MTA Perwakilan Jakarta telah ada gedung perwakilan yang alhamdulillah megah sekali gitu, seperti itu, dan baru seperti itu, dan ini salah satu bentuk ikhtiar dakwah dari kami, dari warga MTA Perwakilan Jakarta yang akan mungkin menyambut tantangan dakwah baru seperti itu. Kemudian juga untuk pembahasan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana pandangan Ustadz Emut sebagai ketua MTA Perwakilan Jakarta sebagai tanggapan beliau tentang pembangunan gedung yang ada ini. Kemudian juga untuk Ustadz Hasan, karena kebetulan untuk pembangunan ini adalah tanggung jawab Ustadz Hasan sebagai kontraktor seperti itu. Nah, untuk kita mungkin langsung saja kepada topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Mungkin yang terlebih dahulu saya sapa dulu. Ustadz, bagaimana Ustadz Emut, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Mas Priyo, kami baik, ya, kemudian keluarga juga baik, dan kami juga berharap Mas Priyo, Ustadz Hasan dan para pemirsa tayangan pada malam hari ini juga dalam keadaan baik. Terima kasih, alhamdulillah. Untuk Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah Mas Priyo, kami dan keluarga diparingi kesehatan. Mugi dengan Mas Priyo dan semua kru diparingi kesehatan. Ya. Mungkin kita langsung saja ke topik Ustadz. Jadi pada dasarnya itu kan di MTA itu Ustadz. Mungkin sebelum masuk banget di topik itu, mungkin saya sampaikan bahwa di pembangunan dakwah itu kan tidak terlepas dari pembangunan suatu gedung. Walaupun gedung itu kan hanya sebatas, mungkin dilihat hanya sebatas bangunan saja, tetapi ada marwah ataupun semangat ataupun ikhtiar warga-warga yang membantu untuk pembangunan gedung seperti itu. Dan khususnya di MTA Perwakilan Jakarta itu kan ada gedung baru untuk gedung perwakilan yang mungkin dari dulu sudah dimimpikan, sekarang alhamdulillah terlaksana seperti itu. Mungkin dari Ustadz Emut, tanggapan Ustadz bagaimana tentang pembangunan gedung MTA Perwakilan Jakarta seperti itu Ustadz? Iya, alhamdulillah, puji syukur kami aturkan senantiasa kepada Allah, baik dengan syukur dalam hati, ya, kemudian syukur dalam lisan, dan tentunya nanti syukur dalam aktivitas. Nah, yang pertama ketika kami diberitahu laporan dari Ustadz Hasan tentang selesainya untuk sementara pembangunan gedung ini, ya, kami mensikapi sebagaimana Nabi Sulaiman, ya, ketika mendapat nikmat, ya, singgasana itu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, ya, tentunya adalah syukur dalam hati. Kita meyakini bahwa selesainya gedung ini, ya, itu tidak terlepas dari pertolongan Allah. Maka dalam hati kami akan senantiasa mengatakan hadza min fadli rabbi. Jadi ini adalah karunia dari Allah. Kemudian masih dilanjutkan liyabluwani an askur an akur, untuk menguji kami, ya, apakah kami yang awalnya sudah merencanakan, ya, kemudian menginginkan hadirnya gedung ini, dengan hadirnya gedung ini menjadi bersyukur atau nanti malah kufur. Maka
kata syukur itu nanti yang senantiasa akan pegang, minimal lisan kita akan mengatakan alhamdulillah. Kemudian yang lebih lama, lebih berat menurut saya yang harus tetap dijaga adalah bagaimana kita syukur fil akan. Artinya bentuk syukur keberlanjutan adanya gedung ini itu yang harus kita senantiasa perhatikan dan jaga ketat. Gitu. Berarti memang secara pembangunan ini sangat didambakan, kemudian juga disyukuri besar sekali seperti itu. Betul, karena kan bagaimanapun kita ya ingin mohon maaf bahwa setiap aktivitas kita itu kan kita landaskan pada beberapa hal. Yang pertama senantiasa ala ilmin ya, berdasarkan ilmu, tidak asal-asalan. Yang kedua setelah berdasarkan ilmu, ketika kita membangun, ketika kita merealisasikan itu senantiasa kita betul-betul patok bahwa niatnya itu betul-betul lillah, limardhatillah. Konteks ini nanti adalah lidakwah gitu. Kemudian prosesi pelaksananya tetap kita menggunakan itqon profesional, ada mujahadah, istiqomah, ada nidom, ada sofan yang kita bahas di ini. Kemudian di samping itu memang kita ada kata namanya mastato itu, optimizing lah itu. Sehingga dari kesekian yang dasar yang kita pakai, maka kehadiran gedung ini memang betul-betul kami harapkan, kami rencanakan, karena namanya dakwah itu nanti sangat ditentukan oleh ya pelaku dakwah, ya kemudian sarana dakwah, kemudian strategi dakwah. Nah, insya Allah bahwa ini sarana dakwah dan strategi dakwah bisa masuk di sini nanti. Ya. Itu akan nanti kita isi, makanya ketika kita merealisasikan syukur kita dalam aktivitas ya itu nanti harus memenuhi dua tadi. Kita ingat bahwa ini untuk dakwah, maka nanti ini sebagai betul-betul pendukung ya, betul-betul pendukung dakwah, baik mulai dari sarana maupun nanti strategi ada di sini kita. Jadi berarti secara orientasi itu gedung yang dibangun untuk MTA Perwakilan Jakarta ini adalah dakwah sekaligus untuk strategi. Betul. Dakwah seperti iya gitu. Jadi mungkin ini saran para ke Ustaz Hasan gitu. Untuk pembangunan sendiri Ustaz, itu kan dalam arti mungkin kalau Ustaz kan dilihat dari pengembangan dakwahnya, strategi dakwah yang akan dilaksanakan ketika ada gedung baru Ustaz. Untuk gedung yang setelah dibangun Ustaz, itu secara teknis ruang-ruang apa saja yang mungkin dibutuhkan Ustaz untuk pembangunan, maksudnya penambahan ruangnya apa saja Ustaz dibanding dengan gedung yang mungkin yang lama seperti itu Ustaz. Jadi kalau pembangunan gedung ini kan melambangkan semangatnya, melambangkan semangat perjuangan kita dalam menegakkan kalimat Allah. Jadi kita dukung dengan sarana-sarana yang dibutuhkan, tetapi juga tidak meninggalkan apa yang sudah diwariskan. Artinya ada bangunan yang kita pertahankan sebagai wujud istilahnya mengenang perjuangan beliau-beliau pendiri kita, tetapi juga ada yang kita kembangkan. Seperti halnya pada bangunan depan. Bangunan depan itu kita tidak bongkar semuanya, jadi ada yang kita pertahankan, ada terutama bangunan yang di lantai 1 itu ada ruang ikrom, ya ada ruang konsultasi dulu, itu untuk sekarang kita fungsikan sebagai ruang audio dan nanti ada studio mini di situ. Terus yang kemudian yang dahulunya garasi kita gunakan untuk ruang sekretariat. Lajeng yang di lantai 2 itu ada ruang ikrom, ruang tidur untuk istirahat, baik tamu maupun ustadz, dan ada ruang pertemuan. Sedangkan untuk yang di belakang, yang tadinya itu asrama hanya dengan kapasitas sekitar 7 orang, ya, kita perluas menjadi bisa menampung sekitar 21 lah, 21 sampai 25
personil. Jadi mungkin ini juga informasi gitu untuk pemirsa yang mungkin mendengarkan ataupun melihat gitu, bahwa di MTA Perwakilan Yogyakarta itu satu tempat dengan MTA cabang Depok seperti itu, dan setiap tahun itu memang biasanya ada mahasiswa yang kuliah di Jogja dan mungkin tetap mengaji juga ataupun menginap gitu, mondok di sini seperti itu. Jadi masjid itu selain digunakan untuk pembelajaran, mengaji seperti itu juga digunakan untuk mahasiswa untuk mondok seperti itu. Jadi mungkin ini kenapa kok di MTA Perwakilan Yogyakarta ini gedungnya ini ditambah dengan asrama seperti itu, Ustaz. Jadi mungkin itu untuk sedikit gambaran Ustaz untuk beberapa gedung yang ditambahkan, dan mungkin pada dasarnya tidak memugar semuanya, hanya sebatas menambah hal yang penting dan urgensi untuk kelangsungan dakwah seperti itu. Jadi mungkin ini saya kembalikan ke Ustaz Ebony. Untuk pembangunan ini sendiri kan tadi Ustaz Hasan juga sudah menyatakan bahwa banyak sekali yang ditambahkan. Jadi beberapa ada yang ditambahkan seperti itu, Ustaz. Sebenarnya untuk kedepannya Ustaz, dakwah yang ada di Perwakilan Yogyakarta itu dikembangkan di arah seperti apa, Ustaz? Oke. Jadi saya juga nambah dulu apa yang disampaikan Ustaz Hasan, bahwa memang kami dalam merenovasi, mengembangkan ini tetap kita jadikan sarana mengenal sejarah. Artinya itu mengenal sejarah itu, sehingga dengan mengenal sejarah itu kami nanti bisa bahasanya merunut balik, kemudian kita bisa mensyukuri kalau bahasa agama yang ternyata bahwa kita bisa qanaah dengan yang sedikit, ya nak biqaulili waskur bikatsiri, artinya kita bisa qanaah menerima dengan kondisi yang sedikit, mohon maaf kondisi yang saat itu serba pas-pasan kondisinya, tapi insya Allah kalau kita biasa qanaah, menerima dengan apa yang kita miliki, kita akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Makanya itu proses itu nanti akan kita jadikan sebagai sarana untuk mengenang sejarah, sehingga kita bisa mensyukuri yang dulu, kemudian yang mensyukuri sekarang. Kemudian sekali lagi bahwa pembangunan gedung ini senantiasa juga mengacu pada tadi rencana yang kami sudah siapkan untuk mengantisipasi, kemudian untuk mensikapi tantangan dakwah di masa depan. Sehingga karena dakwah itu yang namanya sarana media, ya itu sangat-sangat penting, maka nanti termasuk Majelis Perwakilan MTA DIY ini yang benar berbarengan bersama dengan cabang Depok ini kita persiapkan. Ya, maka ada namanya ruangan untuk taklim yang sudah kami pertahankan, artinya kita renov ya sedikit demi sedikit disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya. Kemudian memang karena di situ proses installing warga di situ ya utamanya, maka nanti juga akan kami persiapkan, diupayakan betul-betul majelis itu ya bahasanya tadi profesional bahasa menterengnya itu dari sisi sarana prasarana. Kemudian di ruang atas di sini kami sekali lagi bahwa eksistensi gedung ini kami juga gunakan untuk menerima tamu-tamu ya MTA Perwakilan ya dari saudara kami yang ada. Sehingga ini juga kami jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas ikram kami kepada tamu-tamu yang hadir ke majelis ini. Sekaligus di ruang ini nanti ada di sebelah itu ada nanti gedung meeting, bukan gedung, ruang meeting yang kami set betul-betul kalau bisa ya representatif untuk presentasi, ya meskipun untuk ukuran kecil, tapi itu representatif, ya gitu. Ya, kemudian di samping itu nanti bahwa sarana dakwah itu, fase dakwah itu harus ada referensinya, ya. Kalau bisa nanti bahwa di situ kita siapkan juga nanti ruangan-ruangan yang nanti bisa kita jadikan sebagai referensi atau ruang untuk referensi. Karena referensi sekarang tidak bentuknya kan hardware yang buku-buku yang tapi kita kan sudah pakai dengan berbasis file, ya berbasis digital. Ya, itu yang nanti kita, tapi ada nanti bahwa kita persiapan.
Kemudian untuk pengembangan dakwah ya era milenial, era digital ini, bahwa kami berusaha nanti juga ada membentuk tim, ada di samping timnya, SDM-nya, ada ruangannya. Nanti kita adakan juga kalau bisa ada house production yang di situ memang betul-betul mempersiapkan, memproduksi ya materi-materi dakwah yang disesuaikan dengan era zaman. Era zaman itu era zamannya maupun ya pangsa pasarnya. Kalau memang sekarang harus menghadapi era milenial ya kita siapkan dari situ. Nah, makanya di situ nanti kita adakan kita persiapkan ruangnya maupun tentunya nanti kita persiapkan sarana prasarana dan SDM-nya. Sehingga insya Allah gedung ini betul-betul bisa kami syukuri karena gedung ini kita saat itu merencanakan untuk dakwah, maka syukur yang betul kan kita harus mensyukuri, itu artinya kita menjadikan gedung ini ya sebagai sarana untuk mencapai tujuan diciptakan gedung ini atau direncanakan gedung ini adalah untuk dakwah. Jadi mungkin kalau saya simpulkan bisa, jadi ada beberapa tujuan dakwah ataupun tantangan dakwah yang ada seperti itu, kemudian direpresentasikan dalam suatu gedung seperti itu. Nah, gedung yang mungkin baru ini Ustaz, itu selain untuk mengaji, dan berarti mengaji mungkin mengaji untuk biasanya gelombang seperti itu, juga digunakan untuk mungkin meningkatkan ikram, kemudian juga meningkatkan tantangan dakwah yang diarah di kita. Jadi mungkin ada studio untuk memproduksi video-video kemudian kita sebarkan ke masyarakat seperti itu. Di samping itu mungkin nanti ada tidak hanya sekedar dakwah kita kan tidak hanya sekedar berbasis ilmu agamaan sih, tapi kita kan juga bisa meningkatkan kualitas ekonomi warga. Maka ya selaras dengan itu kita nanti adakan majelis ini sebagai pusat-pusat pelatihan yang kita adakan gitu. Jadi artinya intinya bahwa semua sarana dakwah, semua strategi dakwah, jalan dakwah untuk bagaimana bisa meningkatkan seorang hamba ini berkualitas betul di hadapan Allah, entah itu melalui ekonominya, ya artinya melalui hartanya, melalui jasadnya, melalui umurnya, melalui ilmunya. Kita coba akomodir di majelis ini tentunya semaksimal kemampuan kami begitu. Berarti memang dakwah sekarang itu kalau di desa itu memang harus menyesuaikan zaman, jadi tidak bisa hanya sebatas dakwah ketika harus belajar dengan ustadz tok, tapi harus kontennya itu harus dibuat konten kemudian juga disebarkan ke masyarakat seperti itu. Ya artinya ya dengan teknologi yang saat ini berkembang, insya Allah itu kita jadikan sebagai sarana, ya, sebagai sarana betul-betul dakwah itu kita memperhatikan pangsa pasarnya gitu ya, kemudian disampaikan. Maka dengan kita memperhatikan pangsa pasar itu kita mempersiapkan sarana. Ya, pangsa pasar harus begini, harus yang diterima begini ya, tentunya kita. Maka nanti juga kita akan berusaha yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa ikut bahasa menterengnya memberi alternatif ya tontonan yang berkualitas ya, yang selama ini ya banyak kita itu diberi tontonan macam-macam yang mohon maaf orientasinya dunia. Lah ini kita jadikan sebagai alternatif ya, untuk ditonton ya, untuk dipirsani, untuk ditadaburi dan seterusnya, sehingga nanti mohon maaf manusia-manusia yang itu atau saudara kami semuanya pemirsa itu bisa memilih gitu, bisa tidak hanya ini toh, dan tidak hanya kita mengkritisi toh, tetapi kita memberi solusi dengan nilai sebagai alternatif tontonan ya, sehingga ini yang bisa memberi manfaat. Gitu. Mungkin saya juga lempar juga kepada Ustaz Hasan dengan beberapa hal yang sudah mungkin di Ustaz Emu jelaskan gitu, beberapa tantangan kemudian juga beberapa fasilitas yang ditambahkan seperti itu kan otomatis membuat beban apa gitu, mungkin beban listrik, beban gitu juga membesar. Itu strategi apa ataupun bagaimana Ustaz menanggapi untuk berarti kan secara kekuatan harus ditingkatkan Ustaz. Mungkin detailnya seperti apa untuk listrik ataupun seperti apa sih Ustaz? Jadi kan dengan bertambahnya kebutuhan gitu ya, otomatis kita juga harus menambah daya kekuatan. Artinya apa yang
kita butuhkan, kita hitung kebutuhannya, kemudian kita tingkatkan dayanya kan gitu. Umpamanya di ruang depan atau di gedung depan itu sudah kita hitung Mas Gio. Jadi untuk kapasitas listrik, jumlah lampunya berapa, kekuatannya berapa, terus nanti untuk AC itu ada berapa titik, kekuatannya berapa. Nah itu sudah kita hitung semuanya. Kemudian kita sesuaikan dayanya. Artinya dengan bertambahnya ruangan, dengan bertambahnya daya yang digunakan itu otomatis kita naikkan juga daya kekuatan listriknya. Jadi istilahnya jangan sampai gedung yang sudah bagus dengan fasilitas yang sudah bagus tetapi tidak didukung dengan daya listrik yang kurang. Artinya itu semua insya Allah sudah kita rencanakan, kita atur sehingga ada keseimbangan antara daya yang dibutuhkan dengan konsumsi yang akan di. Berarti memang secara mungkin sama dihitung gitu, semua direncanakan dengan baik dan di samping desainnya juga secara besar berarti kan secara pendukungnya seperti listrik dan lain juga sudah dipersiapkan, maksudnya sudah dihitung dengan cermat seperti itu. Untuk mungkin kalau dilihat secara pengeluaran, berarti kan otomatis juga lumayan mungkin lebih tinggi daripada gedung yang mungkin masih lama seperti itu. Itu untuk menyiasati seperti itu atau ada mungkin ada hitung-hitungannya atau seperti apa? Jadi kalau untuk hitung-hitungan secara untuk cost itu kan itu yang namanya biaya kan berbanding lurus dengan penggunaan. Berbanding lurus dengan penggunaan. Artinya semakin banyak yang digunakan kan akan semakin banyak pengeluarannya. Tetapi itu kan akan berbanding lurus juga dengan kenyamanan yang didapatkan jamaah. Nah kalau jamaah ini sudah nyaman, itu insya Allah kita dalam pelajaran kita itu kan sudah insya Allah jamaah sudah sangat paham. Jadi kalau jihad itu tidak hanya dengan jiwanya yang berangkat, tetapi juga amalnya yang juga harus berangkat. Ternyata tadi yang sudah disampaikan Ustadz itu mastatoktum dari insya Allah jamaah kita sudah paham semuanya. Jadi untuk mendapatkan kenyamanan itu harus rakat ya, insya Allah jamaah tidak iman-iman. Dan apalagi yang kita bahas itu bukan berarti kita mengeluarkan uang atau mengeluarkan untuk dakwah itu kan hanya sebatas mengeluarkan tapi dakwahnya itu yang ada arti untuk membiayai dakwah itu kan juga yang dia diharapkan bisa dipahami oleh warga-warga juga, jadi ikut mendukung bagaimana perkembangan dakwahnya juga ada tantangannya, kemudian juga dari pengurus juga merencanakan ini loh strategi yang akan kita gunakan untuk menyongsong tantangan seperti itu. Kemudian juga ya karena memang tantangannya juga semakin berat maka bebannya juga semakin berat, tapi memang karena mungkin alasan dakwah seperti ini itu bisa membuat hal-hal seperti ini itu bisa membuat lebih mudah dan lebih berkah seperti itu. Ya, jadi hasil taklim. Ya, makanya nanti ketika satu guru daerah MTI itu menyampaikan taklim itu, target dari taklim itu harusnya ya memproduk audien warga ini menjadi faham dan yakin. Tidak hanya faham dan yakin. Nah, faham dan yakin konteksnya bisa terkait dengan mungkin dana ya biasanya, apa nanti bisa tercukup itu enggak. Kita semuanya yakin, guru-guru daerah atau pengurus itu yakin. Ketika seseorang yang faham ya tentang hakikat harta gitu ya, karena tadi kan namanya apa istilahnya ngaji atau ibadah itu kan senantiasa ambal anfus ya, ambal anfus secara umum. Nah, bagaimana ketika kita memahami bahwa harta gitu loh, hakikat harta yang hakiki ternyata adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Kita tahu bahwa ternyata hak kita pada harta itu hanya 3, satu ya ma'akala fa'afna, apa yang kita makan habis, apa yang kita gunakan kita pakai sehingga rusak. Yang ketiga ini kan gitu. Jadi
ma utiya faqbata. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah dan ini menjadi tabungan. Nah ini dipahami betul oleh warga. Sehingga ketika ada kesempatan tadi informasi dari pengurus bahwa kita butuh dana sekian untuk ini untuk sabilillah, yang muncul pertama kali bahwa tadi hadza min fadli rabbi, untuk menguji aku ya, sehingga apakah saya termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, semakin ada rintangan semakin termotivasi karena kita pakai dasar inna idzamal jaza'u ma'al idzamal bala'u, besarnya pahala itu bergantung pada besarnya rintangan. Sehingga akhirnya dengan memahami bahwa harta saya yang hakiki, nanti harta saya yang saya keluarkan di jalan Allah. Yang lain itu dikatakan dalam hadis itu bisa rusak, bisa hilang, bisa terbakar, atau kalau masih nanti jadi harta warisan, gitu. Artinya ditinggal oleh maksud. Jadi kalau kita mengetahui itu maka kita akan berusaha semaksimal mungkin karena pada prinsipnya ini untuk diri saya sendiri. Semakin ada rintangan semakin termotivasi karena itu kita dapat nilai tambahan pahala. Insya Allah akhirnya semangat. Itu yang kami harapkan, faham kemudian naik pada yakin. Nah, kalau udah tahapan yakin insya Allah ya. Apa yang disarankan justru malah ngatain ini loh yang saya tunggu-tunggu, ini yang saya tunggu-tunggu, kesempatan untuk saya berinfak, kesempatan untuk saya bisa menabung harta saya yang hakiki, kesempatan saya untuk bahasa menterengnya bertijaroh, ya, bertransaksi, berjual beli, bisnis dengan Allah. Nah, sehingga wah itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, sampai bahasanya sangat membanggakan. Nah, dan jadi memang apa gitu, kalau sudah diniati untuk dakwah kemudian juga fisabilillah seperti itu, mungkin dengan pertambahan kos, kalau dilihat secara kasar kan kosnya juga nambah, dengan kebutuhan dakwahnya juga nambah, tetapi memang karena sudah didasari oleh fisabilillah, insya Allah semua itu akan tercukupi. Seperti itu. Mungkin untuk terakhir saat ini mungkin di ujung acara, mungkin dari masing-masing Ustaz pesan untuk warga ataupun dengan adanya momentum adanya gedung baru itu seperti apa? Mungkin pesan seperti itu. Baik, jadi gedung baru ini sebagai nikmat dari Allah. Maka kewajiban kita ketika kita diberi nikmat, ya, idza sobathu sarau sakaro fakana khairan lakal. Apabila diberi nikmat, maka seorang mukmin yang betul itu mensyukuri. Dengan nikmat dan bersyukur itu kemudian menjadikan dia baik. Maka mari kita syukuri majelis ini. Nah, bersyukur itu adalah ya al istiqmalun ni'ami, ya, lima khuliqat la ajaihin ni'am. Artinya menggunakan nikmat itu untuk meraih target tujuan diciptakan nikmat itu. Nikmat majelis ini ya tujuan awalnya untuk dakwah. Maka bagaimana kita mensyukuri nikmat majelis itu sehingga majelis ini betul-betul nanti hadir mendukung laju dakwah MTA. Maka mari masing-masing warga pada posisinya masing-masing, pada statusnya masing-masing mengoptimalkan usaha menjadikan majelis ini sebagai wasilah untuk berprestasi di hadapan Allah dalam rangka mendukung laju dakwah MTA perwakilan DIY. Saya ke Ustaz Hasan, mungkin ada pesan untuk warga-warga yang juga mungkin ikut membangun secara mungkin material ataupun secara moral seperti itu untuk pembangunan majelis seperti itu. Mungkin ada pesan untuk statement terakhir Ustaz. Jadi kan majelis ini ibaratnya kan rumah kedua, rumah kedua bagi kita. Artinya disinilah kita menimba ilmu. Mulai dari sinilah kita membangun surga-surga kita. Dengan adanya gedung baru yang insya Allah megah ini, dalam rangka mensyukuri apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Imut. Ya, mari kita yang sudah bersusah payah dalam membangun ini kita jaga, kita tingkatkan semangat kita dalam mengkaji Quran dan Sunnah, dan kita jadikan wasilah gedung ini untuk mencari, meraih, meningkatkan ridho Allah Subhanahu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dua statement
penutup ya dari Ustaz yang sudah hadir ke sini, intinya adalah bahwa gedung baru ini adalah momentum untuk menambah semangat berdakwah seperti itu, dan memang salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bagaimana menghadapi dakwah yang semakin banyak, semakin beragam dan semakin harus ditanggapi dengan baik seperti itu. Oke, mungkin itu, terima kasih untuk yang sudah melihat dan mendengarkan seperti itu. Apabila salah kata saya mohon maaf sebagai host. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.